Desa Mulugrak merupakan salah satu desa di Pulau Jawa yang terletak di Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Lokasi desa berjarak kurang lebih sekitar 12 km dari pusat kota Magetan. Desa Mulugedek terkenal sebagai salah satu sentra jeruk pamilo atau dikenal umum dengan jeruk jambangan atau jeruk Bali. Tanah yang cenderung berpasir sangat cocok untuk tanaman jeruk, sehingga tanaman jeruk di Desa Mulugedek dapat berkembang dengan baik, di mana panen raya terjadi sekali setahun, namun hasil yang didapat cukup digemari oleh petani Desa Mulugedek. Selain bertanam jeruk pamelo, petani Desa Mulugedek juga menjadi petani tebu. Bahkan, mayoritas tanaman tebu sebagai produk tanaman andalan. Hasil panen tebu yang terjadi setiap 1 tahun sekali biasanya dikirim ke pabrik gula Rejosaring Goranggaring, Kecamatan Kawedanan. Dalam sistem pengairan, Desa Mulugedek memiliki irigasi yang bersumber dari sumur bor dan dialirkan ke setiap lahan pertanian melalui saluran irigasi. Sistem irigasi dibantu oleh pompa air yang terletak di sebelah selatan desa. Desa Mulugedek yang dihuni oleh 1016 penduduk memiliki luas 106 hektar, di mana seluruh prasarana jalan desa dalam kondisi telah diaspal. Desa Mulugedek terbagi atas 7 RT dan 3 RW. Desa Mulugedek saat ini dipimpin oleh Bapak Suyadi Anto Wibowo, Sarjana Ekonomi, sebagai Kepala Desa. Beliau memimpin selama 3 periode dan akan menyelesaikan tugasnya nanti pada tahun 2024. Di bawah kepemimpinan beliau diberdayakan segala potensi desa, diantaranya adalah sektor pertanian, perdagangan, dan UMKM. Produk perekonomian berjalan dan tumbuh dengan baik disertai dengan kesadaran penduduknya dalam hal kerukunan bermasyarakat yang bersenggi pada religi dan adat istiadat. Masyarakat Desa Mulugedek itu mempunyai ciri-ciri yang sangat ulet, tekun, dan juga bekerja keras. Kemudian di sisi lain kekerabatannya itu sangat erat sekali, tidak hanya memandang ini saudara, ini bukan, tapi semuanya itu merangkul untuk di masyarakat Desa Mulugedek ini. Kemudian mayoritas di sini pekerjaannya kan sebagai petani, jadi para masyarakat itu menyatu dengan alam. Kalau masyarakat Desa Mulugedek itu tidak begitu berpengaruh ya ke dampak globalisasi itu, karena kita berkehidupan ya seperti ini terus gitu. Kemudian kan kalau dampak itu kan pasti ada positif dan juga negatifnya. Kalau dampaknya yang positif itu kita bisa berpikir lebih modern. Kemudian dampak negatifnya itu bisa memicu kita untuk berperilaku seperti budaya barat. Kalau yang sudah berkembang itu di bidang pertanian, karena kembali lagi ke awal, kita sebagian besar mayoritas penduduknya itu sebagai petani. Dan ini insya Allah nanti pemerintah desa itu sudah menyodorkan proposal untuk mendirikan submersible, sehingga nanti kalau nanti musim kemarau itu tidak kesulitan air. Kalaupun yang perlu dikembangkan itu masalah UMKM ya. Nah, nanti di sini kan ada keripik singkong mungkin. Nah, itu keripik singkongnya mungkin ada varian baru yang seperti sekarang itu mungkin yang lagi senang-senangnya itu yang pedas-pedas. Nah, seperti itulah biar nanti ada motivasinya, ada varian barunya. Ya di sini kan ya ada juga dari PKK itu tas rajut. Nah, tas rajutnya itu ada juga yang sudah menjual, ada juga yang sudah membuatkan orang seperti itu ya. Alhamdulillah kita sudah bisa pemberdayaan masyarakat lah intinya. Nah, perkembangan pemberdayaan masyarakat itu yang paling penting. Bagaimana masyarakat itu bisa mempunyai modal sendiri, mempunyai usaha sendiri, itu yang paling penting.
Bila hari mulai surut dan malam segera datang menjelang, maka mayoritas masyarakat desa Mulugedek yang 100% beragama Islam segera merapat ke masjid atau musola terdekat. Desa Mulugedek memiliki 8 musola dan 1 masjid besar, yaitu Masjid At-Thayyibah. Masyarakat mempunyai semangat yang kuat dalam menjaga keseimbangan hidup antara lahir dan batin, antara material dan spiritual. Pada saat datangnya hari besar Islam, maka seringkali diadakan pengajian umum yang dihadiri oleh seluruh penduduk desa maupun tetangga desa. Aktivitas kerohanian juga mulai dipupuk dari usia dini dengan adanya TPA setiap sore hari, adanya grup rohis anak-anak TPA, grup rohis ibu-ibu PKK, pengajian di bulan-bulan agung seperti Rojab dan Muharram. Kemudian pula, setiap malam Jumat Legi diadakan yasinan yang diselenggarakan di Masjid At-Thayyibah dengan mengundang kiai-kiai sebagai penceramah yang biasanya dari Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro. Setiap malam Jumat pula, baik di masjid maupun musola-musola kecil juga diwajibkan menyelenggarakan yasinan tahlil setelah sholat maghrib. Kemudian pula digiatkan perkumpulan bapak-bapak dalam membaca Al-Quran setiap harinya 1 juz atau dapat dikatakan one day one juz. Tidak hanya bapak-bapak saja, tetapi ibu-ibu dan remaja-remaja di desa Mulugedek juga turut serta. Akan tetapi yang membedakan dengan bapak-bapak adalah di sini untuk ibu-ibu maupun remaja 3 hari sekali 1 juz. Pemantauan dilaksanakan dengan checklist di grup WhatsApp dengan batas waktu maksimal pukul 9 malam. Jika setelah pukul 9 belum melapor, maka akan diingatkan oleh ketua masing-masing kelompok. Dalam bidang kerohanian lain pula, ada kegiatan tahlilan di makam untuk para leluhur yang dilaksanakan setiap 40 hari sekali. Masyarakat desa Mulugedek yang rajin dan tangguh dalam bekerja membuat desa Mulugedek bergerak maju mengikuti perkembangan zaman, namun tetap mampu mempertahankan ciri khas desa, yaitu tenang dan kehidupan masyarakatnya guyup, akur, dan rukun. Aneka UMKM yang tumbuh dan berkembang di desa Mulugedek yang diantaranya yaitu usaha produksi tusuk sate. Kebutuhan tusuk sate yang terbuat dari bambu di Kabupaten Magetan diantaranya dipasok dari desa Mulugedek. Selain tusuk sate juga melayani bidang properti, yaitu mesin untuk membuat tusuk sate yang dipasarkan di berbagai daerah. Selain daripada itu juga ada usaha produksi keripik singkong yang diracik dengan varian rasa. Karena Kabupaten Magetan terkenal sebagai sentral tanaman singkong, sehingga untuk membuat usaha keripik singkong tidak mengalami kesulitan perihal bahan bakunya. Bidang usaha lain yaitu di bidang peternakan, antara lain peternakan ayam petelur dan ayam potong. Kandang terletak di pinggir desa, yang hampir setiap pojok desa ada kandang ayamnya. Saat ini ada 5 kandang ayam petelur dan 1 ayam potong. Selain itu juga ada usaha bidang perikanan. Dalam hal ini ada 16 tambak milik salah seorang warga penduduk desa Mulugedek. Usaha produksi batu bata juga usaha yang digemari oleh penduduk desa Mulugedek karena dalam pelaksanaannya dan selalu dibutuhkan pasar pada setiap saat. Dalam hal kesehatan, yaitu posyandu rutin setiap tanggal 27 untuk balita dan untuk lansia tanggal 26 setiap bulannya.